Bulan November ini kita mengangkat Efesus pasal yang pertama dan Efesus pasal yang kedua. Jadi nanti sampai 2 minggu ke depan akan dilakukan pemahaman ketika bicara tentang satu skup di dalam satu bulan ini adalah kaya dalam Kristus. Minggu lalu sudah disampaikan oleh gembala kita makna dari kaya dalam Kristus, dan hari ini kita akan membahas tentang mengenal akan Allah itu. Karena itu saya mengajak kita membuka di dalam Alkitab kita, yaitu Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai 23. Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23, kalau sudah menemukan kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, silakan jemaat secara keseluruhan membaca ayat yang genap sampai ayat yang ke-23. Kita bergantian. Sudah ketemu, katakan amin? Amin ya. Oke, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ayat yang ke-15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ayat yang ke-23, gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak Ibu, ada sebuah buku yang sudah lama sebenarnya. Buku ini berjudul Knowing God, yang ditulis oleh J.I. Packer. Saya coba cari buku ini kira-kira terbit pertama kali di tahun berapa. Siapa pernah baca buku ini? Karena ini sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Knowing God, ada yang pernah baca? Oke, ada yang Irfan udah baca? Oke. Beberapa sudah pernah baca, dan buku ini terbit di tahun 1973. Dan ditulis oleh J.I. Packer, dan inti dari buku ini J.I. Packer ingin mengajak para pembacanya dan setiap kita untuk berpikir, knowing about God is one thing. Mengenal tentang Tuhan adalah satu hal. Tetapi Packer berkata, but knowing God is the main thing. Tetapi mengenal Tuhan adalah hal yang utama. Mengenal tentang Tuhan adalah satu hal. Tetapi mengenal Tuhan adalah hal yang utama. Kemudian kita berpikir, bedanya apa antara mengenal tentang Tuhan dan kemudian mengenal Tuhan? Kan cuma beda tentangnya. Apa bedanya tentangnya itu sehingga membuat Packer harus menulis sebuah buku dan membuat kita harus membaca buku itu dan berpikir, apa bedanya mengenal tentang Tuhan dan mengenal Tuhan itu sendiri? Bapak Ibu, beda. Ketika mengenal tentang Tuhan, maka kita hanya tahu tentang sejarah. Kita hanya tahu tentang bibliografi yang diceritakan di dalam Alkitab. Anak sekolah minggu ketika kita tanya, seberapa kamu tahu tentang Yesus itu? Kemudian mereka akan berkata, oh iya, Yesus itu sebentar lagi kan Natal, kita memperingati akan kelahiran Yesus. Yesus itu kan lahir di kandang binatang dan kita melihat dia, orang-orang menolak kelahirannya dan kemudian dia harus dilahirkan di kandang binatang. Oh, kita tahu bahwa dia lahir bukan karena relasi suami dan istri, tetapi seorang anak darah itu yang diizinkan Tuhan yang bernama Maria yang mengandung akan Mesias itu.
Anak sekolah minggu tahu tentang Tuhan. Terakhir pertanyaannya adalah, apakah mereka tahu dan mengenal Tuhan? Bapak Ibu, di dalam hidup kita harus berpikir bahwa selama ini kita mengikut Tuhan, kita jadi orang percaya, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Atau jangan-jangan kita hanya mengenal tentang Tuhan? Saya percaya setiap kita di tempat ini bukan Kristen-Kristen baru kan ya. Setidaknya kita sudah mengenal Tuhan minimal 1 tahun. Kita sudah mungkin bertahun-tahun. Ada teman-teman yang berkata, sejak dari kandungan ibu saya sudah dibawa ke gereja loh. Oke, kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Terakhir pertanyaannya adalah, seperti pertanyaan Packer berkata, apakah kita mengenal tentang Tuhan, atau kita sesungguhnya sudah mengenal Tuhan itu? Saya ingin bercerita tentang sebuah gereja, Mars Hill di Grand Rapids. Jadi ini ada sebuah gereja yang besar. Sebuah gereja yang punya jemaatnya 12.000 orang. Sebuah jumlah yang besar. Satu gereja loh, bukan satu sinode. Jadi Mars Hill ini di Grand Rapids punya 12.000 jemaat. Sebuah jumlah yang besar, sebuah gereja yang besar. Dan suatu ketika gereja ini merekrut, mengundang seorang pastor, gembala yang untuk menggantikan gembala yang lama. Dan gembala yang diundang itu adalah Ken Dobson. Bapak Ibu, Ken Dobson melayani di situ. Dia sebagai seorang pengkhotbah yang baik. Dia sebagai seorang pendeta yang luar biasa di sana. Dia bisa mengkoordinir 12.000 jemaat Tuhan di situ. Tetapi suatu ketika, Ken Dobson berkata kepada para jemaat bahwa ia telah keliru menjadi pendeta. Nah, kita kaget kan, tadi selesai KU1 ada seorang jemaat berkata, lah kalau dia pendeta aja keliru, merasa keliru apalagi kami. Tadi dia. Keliru seperti apa? Ken selalu tertarik pada batas-batas agama, iman, dan Tuhan. Loh, apa salahnya? Ketika bicara tentang batas agama, iman, dan Tuhan, kan wajar karena kita berhadapan dengan agama yang berbeda, dengan pemahaman tentang Tuhan yang berbeda, lalu apa bedanya? Apa salahnya Ken punya pemikiran itu? Ternyata dia berkata kepada jemaatnya beberapa kali bahwa dia tidak tahu lagi apa yang kita maksud dengan Tuhan. Ken berkata, what we mean by God anymore. Apa yang saya maksud, apa yang kita maksud dengan Tuhan. Apa yang saya maknai tentang Tuhan itu. Sehingga dengan kata lain, Ken ingin berkata seperti ini. Semakin dia melayani, semakin dia memberitakan tentang Tuhan, semakin dia tidak mengenal Tuhan. Semakin dia tidak kenal tentang Tuhan itu. Bapak Ibu, seringkali ketika kita baca Alkitab, kita berkata semakin saya baca Alkitab, semakin saya merasa diri saya banyak tidak mengertinya. Itu enggak apa-apa. Itu wajar. Semakin kita dengar khotbah, semakin kita enggak ngerti. Itu sesuatu yang wajar. Tetapi Ken, yang dimaksud oleh Ken ketika dia berkata, semakin saya memberitakan, melayani Tuhan, semakin dia tidak kenal Tuhan. Itu ironis. Itu ironis. Kalau saya sampai pada titik ini, ketika kita sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, masihkah kita juga mungkin punya pola pikir seperti ini? Ketika kita sudah ibadah setiap minggu, ketika kita sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, apakah kita pernah berkata, semakin kita enggak kenal Tuhan, semakin kita enggak kenal Tuhan itu, kita tahu yang kita harus sembah Allah. Tetapi Allah seperti apa yang kita sembah? Ken berkata dengan jujur, dia semakin tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu, memang di dalam Alkitab ada istilah Allah yang tidak dikenal. Atau yang disebut sebagai agnostos theos. Ada istilah itu. Agnostos theos yang diceritakan, dituliskan di dalam Kisah 17 ayat 23. Bagaimana saat itu orang-orang Athena punya banyak-banyak kuil. Dan setiap kuil itu punya patung sembahannya. Dan setiap patung sembahan itu punya nama.
dan mereka buat satu kuil, ditaruh patung, kemudian dikasih nama patung ini seperti apa, kekuatannya seperti apa, mampu menjawab seperti apa, dan buat patung lagi, dibuat lagi, diberi nama lagi, dipercaya dia punya kekuatan seperti apa, tetapi di Athena diceritakan ada satu kuil yang tidak ada nama. Dan kemudian Paulus tanya, ketika dia berjalan di Athena, dia lihat patung-patung itu, kuil-kuil itu sudah punya nama semuanya, tapi hanya satu yang tidak ada nama. Kemudian Paulus bertanya kepada orang Athena, siapa ini? Kemudian mereka berkata, itulah ilah yang tidak dikenal. Itulah ilah yang kami nggak tahu siapa dia. Dan Paulus bercerita, memperkenalkan Kristus kepada mereka. Bapak Ibu, kenapa Paulus bisa memperkenalkan Kristus kepada mereka? Karena Tuhan telah memperkenalkan diri pada Paulus. Inilah yang bisa dikatakan dan kita bisa lihat dua peristiwa bagaimana Tuhan memperkenalkan diri pada Paulus. Yang pertama adalah ketika Paulus yang saat itu diizinkan berada ketika Stefanus dirajam dengan batu, orang titip jubah kepada Paulus. Dititipkan jubah. Dan kemudian orang-orang lain itu melempari Stefanus dengan batu sampai mati. Tetapi sebelum Stefanus mati, lalu kata Stefanus, sungguh aku melihat langit terbuka. Dan Stefanus berkata, anak manusia itu, ayat sebelum ini dikatakan Yesus itu, berdiri di sebelah kanan Allah. Paulus dengar itu. Karena dikatakan Stefanus berkata, dia dengar itu tentang anak manusia yang berdiri di sebelah kanan Allah. Tetapi itu kisahnya Stefanus dengan Tuhan. Paulus tidak lihat langit terbuka. Paulus tidak melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah, berdiri di sebelah kanan Allah. Tetapi kemudian Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, dengan Yesus di dalam perjalanan ke Damsyik. Dikatakan di sana, jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Ketika dia dengar suara, ketika dia lihat terang, begitu terang, kemudian katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bapak Ibu, itu adalah dua peristiwa yang dialami oleh Paulus, di mana Tuhan memperkenalkan diri pada Paulus, sehingga dia mengalami yang namanya pertobatan di dalam Tuhan. Pengenalan Paulus akan Kristus membuatnya akhirnya tidak pernah berhenti untuk memberitakan Injil. Makanya saya sangat setuju kalau kita punya pemikiran semakin saya atau ketika saya sudah percaya pada Kristus, mengalami pertobatan di dalam Tuhan, harusnya orang-orang Kristen tidak pernah boleh berhenti untuk memberitakan kabar baik itu. Tidak pernah boleh berhenti hanya untuk kita. Seperti Paulus ketika dia lihat, dia mengalami pertobatan itu, dia orang yang sudah dianggap sampah. Sebagai seorang penjahat di antara orang-orang Yahudi waktu itu. Tetapi Kristus terima dia. Dan kemudian dia tidak ada waktu untuk tidak memberitakan Injil. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, maka hal yang sama terjadi ketika Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Efesus. Bapak Ibu, Paulus tuliskan suratnya kepada jemaat Efesus ketika dia berada di dalam penjara. Dan surat Efesus itu berisikan nasihat, berisikan perintah, berisikan himbauan hidup di dalam Kristus. Sehingga nanti kalau kita baca keseluruhan surat Efesus, maka kita bisa menemukan berbagai nasihat, perintah, dan himbauan hidup sebagai anak-anak Tuhan di dalam Kristus. Dan Paulus itu 2 kali mengunjungi kota Efesus. Yang pertama kita bisa lihat di dalam Kisah 18 ayat 19 sampai 21. Dia mengunjungi kota Efesus 3 bulan dalam kunjungan pertama. Kemudian yang kedua adalah dia mengunjungi dan tinggal di tengah-tengah jemaat Efesus selama 3 tahun. Umumnya Paulus itu ketika melayani di sebuah jemaat, dia paling lama 2, 3, 4 bulan. Kemudian dia pindah lagi ke jemaat yang lain,
tinggal lagi 2, 3, 4 bulan, dia pindah lagi ke jemaat lain. Tetapi yang menjadi menarik adalah ketika dia datang kedua kali kepada jemaat di Efesus, dia tinggal 3 tahun di situ. Kalau masa SMP kan udah lulus tuh 3 tahun. Kalau kuliah belum lah ya, kecuali kalau cepat seperti itu. Dia 3 tahun. Dia mendidik, dia mengajar jemaat Efesus yang baru mengalami pertobatan itu. Dia menghadapi berbagai tekanan karena kekristenan waktu itu masih dianggap dan mengalami banyak masalah waktu itu. Dia hadir di tengah-tengah jemaat Efesus. Dan itu peristiwa 3 tahun yang dia tinggal di Efesus sudah terjadi 5-7 tahun peristiwa itu. Jadi Paulus itu tidak lagi mengunjungi jemaat Efesus sejak dia terakhir menulis surat Efesus 5-7 tahun. Sebuah waktu yang tidak terlampau lama, tidak terlampau cepat. Tetapi itulah realita. Ketika dia tidak berjumpa lagi 5-7 tahun, kalau zaman sekarang kan kita sudah lama tidak jumpa, itu kita bisa via WA ya. Bisa tanya, video call, waktu itu enggak. Kita bisa ngambil cuti untuk pulang ke daerah kita, ketemu keluarga kita. Tapi waktu itu tidak. 5-7 tahun sama sekali lost kontak. Tetapi kemudian update tentang jemaat Efesus. Di dalam ayat yang ke-16a, 15 dan 16a dikatakan, karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Bapak Ibu, setelah aku mendengar, dan kata lain ada orang dari Efesus datang kepada Paulus, menceritakan bagaimana kondisi jemaat di Efesus, dan kemudian Paulus berkata bahwa ketika aku mendengar tentang imanmu, dan tentang kasihmu kepada orang-orang kudus. Iman, apa yang dimaksud oleh Paulus tentang iman di sini? Iman yang digunakan oleh Paulus adalah pisteo, yaitu sebuah kepercayaan relasional, sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan mereka pada Yesus yang tidak pernah tergoyahkan. Sejak mereka bertobat sampai dengan mereka dilayani oleh Paulus 3 tahun, sampai mereka tidak pernah berjumpa Paulus 7 tahun, tidak tergoyahkan tentang Yesus itu. Padahal mereka hidup di tengah-tengah sebuah wilayah penyembah berhala. Ada satu dewa yang disebut sebagai dewa Artemis, dewa utama bagi penduduk di Efesus. Orang-orang menyembah Dewi Artemis dan mereka percaya kepada Dewi Artemis. Dan orang-orang Kristen di Efesus menghadapi kondisi itu. Menghadapi godaan itu untuk kembali menyembah. Tetapi mereka tidak mau menyembah. Mereka berhadapan dengan banyak para dewa yang juga disembah selain Artemis. Mereka menghadapi tahayul-tahayul, kepercayaan-kepercayaan yang coba mengganggu iman mereka. Mereka menghadapi penyembahan matahari, bulan, dan bintang. Tetapi Paulus dengar, sekalipun mereka di tengah-tengah serigala yang berupaya untuk menarik mereka, mencabik-cabik iman mereka. Tetapi Paulus dengar, iman mereka kepada Kristus tidak tergoyahkan dengan kondisi apapun. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang hal ini, kita seringkali berpikir bahwa hidup iman kita, kalau andai kata situasi di sekitar kita aman, iman kita akan aman. Kita tidak tergoyahkan. Tetapi pernahkah kita membayangkan bahwa di situasi di sekitar kita tidak akan pernah aman? Banyak sekali godaan yang kita hadapi. Jemaat di Efesus menghadapi godaan penyembahan berhala yang begitu kuat. Kita menghadapi banyak hal. Mungkin kita tidak menghadapi namanya penyembahan berhala yang begitu kuat menarik kita di dalam iman kita kepada Tuhan. Tetapi bisa jadi kita menghadapi kesibukan yang membuat kita berpikir Tuhan bisa kita nomor duakan urusan pekerjaan. Kesibukan kita bisa nomor satukan. Kita juga bisa berpikir bahwa segala sesuatu ketika bicara tentang relasi, maka kita diperadabkan pada pilihan tetap beriman sama Tuhan. Atau kita memilih relasi dengan lawan jenis yang lebih meyakinkan, lebih menjanjikan masa depan dengan dia. Tetapi jemaat Efesus berkata, yang didapati oleh Paulus, imanmu tidak
goyah. Imanmu tetap setia. Dan iman yang tetap setia ini ditunjukkan dengan kasih kepada orang-orang kudus. Kasih kepada orang-orang percaya. Kasih mereka menolong, memperhatikan akan orang-orang yang mengalami kesusahan itu. Dan akhirnya Paulus berkata, aku tidak pernah berhenti bersyukur. Mengucap syukur karena kamu. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata update tentang jemaat Efesus ini. Jemaat Efesus telah mengenal Allah yang benar di dalam Tuhan Yesus. Karena itu mereka selalu beriman dan terus menyatakan iman mereka melalui kasih pada sesama orang percaya. Tetapi apakah Paulus ketika dengar iman mereka, kasih mereka dan berkata, puji Tuhan, sudah selesai tugas saya, sudah mereka pasti adalah orang-orang yang akan tetap didapati setia sampai akhir. Ternyata ayat selanjutnya berkata, Paulus tetap mendoakan mereka. Paulus memanjatkan doa kepada Tuhan. Paulus tetap memanjatkan doa untuk mereka. Ayat yang 16b dikatakan, aku selalu atau tidak pernah berhenti mengingat kamu dalam doaku. Bapak Ibu, kata selalu atau tidak pernah berhenti disebut sebagai atau bersifat sebagai hiperbolik. Nah, kata hiperbolik ini adalah sebuah frasa atau sastra yang dilebih-lebihkan, yang merupakan gaya dalam bahasa atau kata-kata kuno pada waktu itu. Bagi saya bukan hanya pada waktu itu hiperbolik. Pada sekarang juga seperti itu ya. Kadang orang tua suka hiperbolik kepada anaknya. Nonton terus ya tiap hari. Terus anaknya kalau kritis, dengan perkataan orang tua dia bilang gini, mana nonton tiap hari? 8 jam saya sekolah, saya disuruh tidur siang 3 jam, kemudian saya tidur malam 8 jam, paling cuma 2 jam untuk saya nonton. Nah, kalimat orang tua yang berkata nonton terus tiap hari itu hiperbolik. Jemaat kasih dalam Tuhan, ketika Paulus berkata, aku selalu tidak pernah berhenti mengingat kamu dalam doa, tidak berarti bahwa Paulus benar-benar berlutut 24 jam dalam 7 hari untuk berdoa dan mendoakan jemaat Efesus, tidak pernah putus-putusnya, tidak. Tetapi yang dimaksud adalah di waktu-waktu rutin Paulus berdoa kepada Tuhan, maka dia selalu ingat jemaat Efesus dan dia pasti mendoakan mereka. Sampai pada titik ini, kalau saya tanya, seberapa sering kita di dalam doa pribadi kita dengan Tuhan, kita mendoakan gereja ini? Saya tidak perlu bertanya seberapa sering kita mendoakan pergumulan kita. Saya tidak perlu bertanya seberapa sering kita mendoakan pasangan hidup kita. Karena saya tahu bagaimana seseorang bergumul dengan pasangan hidup. Saya tidak perlu bertanya bagaimana kita mendoakan untuk masalah pekerjaan kita. Karena pasti setiap waktu, setiap hari, kita mendoakan semuanya itu. Tanpa disuruh, tanpa menjadi pokok doa di dalam kebaktian doa Rabu, kita pasti doakan. Tetapi yang saya tanya, seberapa kita sering, selalu, tidak pernah berhenti mendoakan gereja ini? Paulus, dia senantiasa mendoakan jemaat Efesus. Karena dia mengasihi jemaat Efesus. Kalau kita mengasihi gereja ini, di dalam doa kita, kita pasti selalu tidak berhenti untuk mendoakan gereja ini. Apa yang Paulus doakan untuk jemaat Efesus? Ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ada kata yang menarik di situ, yaitu meminta kepada Bapa supaya Dia memberikan roh hikmat. Roh hikmat di sini menggunakan kata Sophia. Dan wahyu.
apokalipsis untuk mengenal Dia dengan benar. Hikmat di sini bicara tentang wawasan untuk menebus hakikat realitas, khususnya realitas spiritual. Wahyu di sini bicara tentang penyingkapan hal-hal yang sebelumnya disembunyikan oleh Tuhan. Kini diumumkan pada waktu yang tepat kepada umat Tuhan dan melalui umat kepada dunia. Supaya apa? Supaya mengenal akan Dia secara benar. Bapak Ibu, hikmat dan wahyu bertujuan supaya mengenal Dia, Allah, secara benar di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berkata bahwa Tuhan tidak hanya mempunyai hubungan dengan kita, tetapi Tuhan ingin kita bertumbuh dalam pengetahuan kita tentang Dia. Dan ketika bicara tentang pengetahuan tentang Tuhan, maka Paulus memunculkan kalau kamu terus menggumulkan, punya relasi, mengenal Tuhan, kamu akan punya pengetahuan tentang Tuhan. Maka 3 hasil spesifik yang disampaikan oleh Paulus. Yang pertama, ayat yang ke-18. Bahwa kita akan memiliki pengharapan dalam panggilan yang penuh pengharapan. Yang kedua, kita akan makin mengenal Tuhan Yesus yang dibangkitkan, yang penuh kemuliaan dan kekuasaan. Yang ketiga, kita akan menyadari gereja sebagai anggota tubuh Kristus yang dipenuhi dengan kemahakuasaan dan kekudusan daripada Kristus. Paulus tahu, ketika orang percaya bertumbuh mengenal Allah bersama-sama, mereka akan punya pengharapan, mereka akan mengetahui dengan pasti, dan keyakinan ini sesuatu yang tidak terbantahkan. Tetapi Paulus tahu, ketika mereka ingin mengenal Tuhan, mereka harus punya pengetahuan tentang Tuhan. Pengetahuan pertama, tentang Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Bapak Ibu, ketika kita membaca ayat yang tadi, yaitu ayat yang ke-19 sampai 22, maka di sana Paulus coba membandingkan antara Yesus dengan para penguasa di dunia ini. Antara Yesus dengan para raja di dunia ini. Antara Yesus dengan berbagai orang yang terkenal di dunia ini. Maka Paulus berkata, kalau Yesus dibandingkan dengan semuanya, maka semua yang kelihatan luar biasa, semua yang kelihatan tidak terkalahkan itu, tidak ada bandingnya dengan Yesus yang ada Raja di atas segala Raja. Beberapa belas tahun yang lalu, ada sebuah buku yang menuliskan atau berjudul tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia ini. Ada urutannya tuh, 1, 2, 3, 4. Saya lupa ingat, Yesus itu di urutan ke-7 atau ke-8. Yang pertama dari tetangga kita. Urutan pertama. Mungkin karena bicara tentang jumlah misalkan gitu. Tetapi itu sebuah buku yang coba menganalisa. Tetapi Paulus berkata, kalau dibandingkan dengan segala hal, Yesus adalah Raja. Dan dia tetap adalah Raja. Dan kerajaannya akan kekal untuk selamanya. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang orang-orang di dunia ini, seberapa kejam mereka ada masa waktu. Hitler, seberapa kejam Hitler, tapi ada masa waktu dia lewat. Nero, seberapa kejam Nero, ada masa waktu dia lewat. Tetapi Paulus berkata, Yesus tidak ada masa waktu. Karena dia Raja yang kekal itu. Kemudian yang kedua, Yesus sebagai kepala atas gereja. Bapak Ibu, Kristus adalah kepala atas segala sesuatu, atas gereja. Gereja sebagai tubuhnya dan Kristus adalah kepala yang melakukan semua pemikiran dan kepemimpinan. Kita harus menjadi tangan dan kaki Yesus melaksanakan kehendaknya di dalam hidup kita. Beberapa bulan ini gereja kita sedang menggumulkan untuk program 2024 tahun depan. Memang raker sudah dilakukan, tetapi proses itu beberapa bulan dipersiapkan, sekitar 2 bulan. Dan salah satu hal yang ditekankan terus kepada pengurus, kepada setiap rekan-rekan penatua adalah gumulkan. Kira-kira apa yang Tuhan mau
untuk Tuhan lakukan bagi gerejanya di tahun depan. Ini bukan lip service sebenarnya. Bukan lip service untuk bicara tentang ya doakan sebatas doakan, enggak. Tetapi sungguh-sungguh memaknai bahwa gereja ini adalah milik Tuhan. Dan apa yang Tuhan akan lakukan atas gereja ini di tahun depan yang kita nggak tahu situasinya seperti apa. Situasi politik di 14 Februari, ya mungkin kita akan lupa untuk beli coklat tanggal itu, karena pemilu. Kita nggak tahu seperti apa situasi di tahun depan. Dan kita sungguh-sungguh menggumulkan apa yang Tuhan ingin lakukan atas tubuhnya di GKI Karawaci. Sehingga inti doa Paulus adalah Paulus rindu jemaat Efesus mengenal Allah secara pribadi, intim dan mendalam. Karena itu keinginan Tuhan bagi setiap orang tebusannya. Agar jemaat Efesus terus bertumbuh dalam pengetahuan mereka yang penuh pengalaman, menyeluruh, mendalam, dan penuh tentang Tuhan. Paulus mengingatkan kita mengenal Tuhan datang sebagai karya daripada Allah Roh Kudus. Dan ini hak istimewa orang Kristen. Dan hanya hak orang Kristen untuk bisa mengenal Tuhan. Dua pertanyaan sederhana. Yang pertama, apakah kita menghabiskan waktu sendirian bersama Tuhan setiap hari dalam firman dan doa kepadanya? Sederhananya, apakah kita saat teduh dah? Itu pertanyaan sederhananya, setiap hari. Saya kalau tanya sama orang-orang yang saya pengen tanya, saya tanya gini. Saat teduhnya tiap hari enggak? Dalam seminggu berapa kali saat teduh? Kemudian mereka jawab gini, biasanya selalu bilang gini, ya saat teduh silose, tapi bolong-bolong. Bisa dua kemungkinan sih kata-kata bolong-bolong itu. Yang pertama dia rendah hati. Padahal dia nggak bolong, tapi dia rendah hati. Yang kedua benar-benar bolong. Kemudian saya suka tanya lagi. Saya kan termasuk lose yang iseng seperti dia. Saya tanya gini, bolongnya berapa hari dalam seminggu? Kalau kita ditanya dan kita jawab bolong-bolong, biasanya kita akan jawab berapa hari dalam seminggu kita bolong saat teduh. Kalau ada yang bilang gini, ya bolong-bolong silose 5 hari dalam 1 minggu. Terus saya bilang gini, itu bukan bolong sih, itu nggak niat saat teduh sih. Kemudian saya iseng lagi tanya, 2 hari yang kamu bilang saat teduh, bagaimana gambaran saat teduhmu 2 hari itu? Ya saya baca Alkitab, doa, kemudian secara sekilas dan kemudian saya siap-siap berangkat kerja atau kantor atau kuliah. Nah itu fix sih. Dia sebenarnya 7 hari memang bolong, tidak saat teduh. Bapak yang kasih dalam Tuhan, seberapa kita menghabiskan waktu sendirian bersama Tuhan setiap hari dalam firman dan doa kepadanya. Yang kedua, apakah kita percaya Tuhan senantiasa mengasihi kita, baik di dalam kondisi apapun, tetapi kita tetap percaya Tuhan mengasihi kita. Beberapa hari ini saya sering dengar berita duka dari orang-orang yang saya kenal. Kemarin saya dengar dosen saya yang pernah mengajar saya di 2001 sampai 2006 dipanggil pulang oleh Tuhan. Makanya kalau kalian tanya kenapa saya pakai baju hitam, saya sedang berduka hari ini. Karena saya kehilangan seorang dosen. Mendadak, tidur, tidak bangun lagi. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang Tuhan senantiasa mengasihi kita, kita seringkali hanya mengkotakkan kata kasih kepada kita itu. Kalau kasih itu menguntungkan saya, itu Tuhan mengasihi. Kalau kasih tidak menguntungkan saya, ya berarti Tuhan tidak mengasihi saya. Tetapi seberapa kita punya konsep Allah senantiasa mengasihi kita baik atau tidak baik waktunya. Kondisi apapun, kita tetap percaya Allah mengasihi kita. Bagaimana kita bisa tahu Allah mengasihi kita atau tidak? Seberapa kita mengenal akan Dia, dalam atau tidak. Bapak Ibu, saya punya sesuatu. Siapa di sini yang sudah menikah? Sudah menikah ya? Oke. Yang sudah menikah, siapa di sini yang sudah menikah yang suka dimintain ambilin minum sama pasangannya? Ada?
Enggak ada, atau ngambil sendiri nih? Oh, ngambil, minta ambil. Yang orang tua dan anak, siapa di sini yang orang tua suka minta anaknya ngambilin minum? Enggak ada? Enggak ada. Atau enggak mau ngambilin minum? Kalau suami istri atau orang tua anak minta anaknya ambil minum, saya akan ambil contoh. Saya diminta istri saya ambilin minum. Istri saya manggil saya apa ya? Ayang ya, anggap aja Ayang lah ya. Yang, ambilin minum. Oke, dia di lantai 2 karena di kamar, saya turun tuh dari lantai 2 ke bawah, ambilin minum. Ketika saya datang ke dispenser untuk ambilin minum, saya isi nih air minumnya. Ketika saya sedang ngisi air, kira-kira istri saya ngikutin nggak? Ngintip nggak? Dia ngisi air apa ya? Kira-kira ngintip nggak? Enggak. Ketika saya kasih dia, ini yang minum. Enggak, saya enggak manggil dia Ayang sih. Ya, anggap aja Ayang lah ya. Ini yang minum. Dan kemudian, dia tanya enggak, ini air apa? Jernih sih airnya, enggak ada kotoran sih, enggak ada jentik nyamuk sih. Tapi, jangan-jangan kamu ambil air keran ya. Jangan-jangan kamu mau buat saya sakit perut enggak? Kira-kira dia akan tanya itu enggak? Enggak. Dia akan segera bilang terima kasih, dia akan minum. Bapak Ibu, kenapa dia tidak tanya pada dia enggak lihat? Karena dia kenal. Karena dia percaya saya tidak akan pernah mencelakakan dia dengan mengambil air keran. Tetapi saya akan berikan air minum untuk dia minum. Bapak Ibu, hal yang sama kalau kita mengenal Tuhan, apapun yang kita terima dari Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita enggak akan meragukan Tuhan dan bertanya, Tuhan, ini betulkah jawaban Engkau? Ini betulkah apa yang Engkau berikan pada saya? Kayaknya salah nih. Kayaknya akan mencelakakan saya. Kayaknya seperti air yang diambil dari keran. Tetapi kemudian Tuhan cuma ngomong gini, masa kamu enggak kenal aku sih? Kalau kamu mengenal aku, kamu enggak akan pernah bertanya dan meragukan apa yang aku beri. Bapak yang kasih dalam Tuhan, itulah makna kita mengenal Tuhan. Sehingga realitas teologisnya adalah seperti ini. Semakin kita mengenal Tuhan, membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan mau berkorban bagi Tuhan. Karena pengenalan kita akan Tuhan membuat kita menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi dan telah terlebih dahulu berkorban bagi kita. Kalau dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita ketika kita masih berdosa, masakan kita meragukan hal-hal lain di luar itu yang jauh lebih sepele daripada pengorbanan anaknya yang dia berikan. Refleksi teologis yang kedua, kita mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Kita harus berdoa serta bermitra satu sama lain mengenal Tuhan lebih baik, yaitu secara bersama. Akhirnya, saya memberikan pertanyaan refleksi untuk kita. 2 pertanyaan refleksi. Nah, ada tanda kurung tuh. Ada nama pribadi. Nah, kita baca sama-sama ya. Poin pertama dulu, nanti poin kedua, sebutkan nama kita dengan bersuara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apakah Roni sekarang lebih mirip Yesus dibandingkan setahun yang lalu? Lebih sabar, baik hati, gembira, penyayang, jujur, berani, kudus. Semakin kudus. Apakah saya, kalau saya mengenal Tuhan, maka dibandingkan dengan diri saya setahun yang lalu, apakah saya lebih baik? Karena saya mengenal Tuhan. Yang kedua, kita baca lagi. 1, 2, 3.
Sudahkah Roni bertumbuh 1 tahun ini dalam kasih terhadap sesama, pengetahuan tentang Tuhan dan kasih kepada Tuhan, dan tekad menjalani kehidupan yang mengabdi kepadanya? 2 pertanyaan refleksi ini tidak berlebihan. Karena kalau kita ingat, Kristen itu disebut sebagai Kristus kecil. Sehingga ketika kita merefleksikan tentang kita, apakah sudah menyerupai seperti Kristus? Kalau kita mengenal Tuhan, kita akan semakin menyerupai akan Kristus. Di awal saya mengutip J.I. Packer. Di akhir khotbah ini saya kembali mengutip perkataan J.I. Packer. Ketika dia berkata, ada perbedaan antara mengenal Tuhan dan mengetahui tentang Tuhan. Ketika engkau benar-benar mengenal Tuhan, engkau akan punya energi untuk melayani Dia, keberanian untuk membagikan Dia, dan kepuasan di dalam Dia. Itulah engkau mengenal Tuhan. Saya berdoa untuk setiap kita, kalau kita berkata, saya anak Tuhan, otomatis kita pasti ingin selalu mengenal Tuhan, sebagaimana Dia terlebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada kita dan terus berelasi dengan kita. Kita berdoa. Inilah setiap kami ya Tuhan, biarlah hidup kami sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kami sungguh-sungguh mempunyai hidup pengenalan kepada Tuhan secara pribadi. Ketika kami mengenal Tuhan, maka kami sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Kami sungguh-sungguh hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, terus Allah Roh Kudus memberikan kegelisahan itu kepada hati setiap kami. Memberikan sebuah pemikiran demi pemikiran kepada kami. Apakah kami selama ini sudah mengenal Tuhan atau sebatas mengenal tentang Tuhan? Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan. Tuhan berkati.